Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Eman Sulaiman Nasim di channel Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa. Saya berterima kasih atas support dari kawan-kawan semuanya sehingga subscriber saya alhamdulillah semakin bertambah. Di sini saya ingin mengomentari tentang adanya tuduhan yang menganggap aksi demonstrasi atau aksi unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan oleh gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di berbagai tempat itu ditunggangi. Siapa yang menuduh biasalah, ngakunya aktivis, ya padahal belum tentu dia aktivis karena organisasi yang diikuti juga tidak jelas. Biasalah kalau orang yang biasa mengkritik gerakan-gerakan mahasiswa itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan rejim yang sedang berkuasa. Saya ingin menegaskan begini, kalau gerakan ataupun unjuk rasa itu dilakukan oleh organisasi resmi mahasiswa, apakah itu Badan Eksekutif Mahasiswa, apakah Himpunan Mahasiswa Islam, atau yang lainnya, saya yakin bahwa demonstrasi maupun aksi unjuk rasa itu dilakukan atas inisiatif dari kawan-kawan aktivis mahasiswa itu sendiri. Mereka melakukan aksi unjuk rasa itu karena melihat kondisi yang ada di masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Karena itu mereka akhirnya menyampaikan aspirasinya tentang kondisi yang menyedihkan yang ada di masyarakat kepada tentu saja pihak-pihak yang berkaitan. Dalam hal ini adalah eksekutif, berarti presiden, beserta kementeriannya maupun DPR. Kenapa mahasiswa tidak menyampaikan kepada DPR? Karena ya kita tahulah DPR sekarang itu tidak jauh berbeda dengan eksekutif. Karena semuanya hampir mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa. Jadi tidak ada check and balance, ya. Jadi sistem demokrasi menurut saya tidak berjalan. Nah, sekali lagi saya justru mengkritik orang-orang yang saat ini sedang duduk di kekuasaan, baik dengan menjadi pejabat ataupun menjadi advisernya, yang menuduh gerakan mahasiswa yang kemarin itu ditunggangi. Menurut saya apa yang dilakukan oleh para pengurus dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada, Badan Eksekutif Institut Pertanian Bogor, dan yang lainnya, saya yakin itu adalah aksi unjuk rasa independen, tidak ditunggangi. Jadi teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa mengambil temanya Indonesia Gelap. Karena memang menurut saya kondisinya ya sudah hampir gelap, gitu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga terkoordinasi dengan seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa itu ungkapan isi hati mahasiswa dan juga berdasarkan apa yang mereka lihat kondisi di masyarakat. Indonesia gelap, ya memang Indonesia itu gelap. Kenapa? Kita berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan tindakan dan perbuatan serta program-program yang drastis berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Ternyata berulang-ulang Pak Prabowo selalu memuja-muji pendahulunya, gitu kan. Dan kenapa mahasiswa mengambil tema Indonesia Gelap? Ya karena kita ketahui ya, pemberantasan korupsi masih jalan di tempat. Penegakan hukum dan penegakan keadilan juga masih jalan di tempat. Kemudian angka pengangguran
Indonesia itu tertinggi ya jumlah pengangguran terbanyak di wilayah Asia Tenggara. Sementara lapangan pekerjaannya semakin menyusut. Ya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Indonesia saja itu sudah banyak yang siap-siap gulung tikar ataupun memindahkan lokasinya. Kenapa mereka memindahkan lokasinya? Ya karena satu, sistem pemerintahan yang masih diliputi suasana dan berbagai macam tindakan korupsi. Nah, di lapangan mereka juga dirongrong. Mereka dirongrong oleh aparat pemerintah lokal yang juga melakukan berbagai macam tindakan pungli. Bukan hanya pemerintah lokal atau pemerintah daerah, tapi juga ormas-ormasnya. Ormas terkadang menyimpang dari tujuan dari adanya ormas. Ormas kebanyakan mencari uangnya ya dengan cara yang seperti itulah, saya tidak ingin cerita secara detailnya. Kemudian preman-preman juga banyak, preman yang di luar dari ormas atau bagian dari ormas itu sendiri. Seperti itu. Dan aparat keamanan termasuk pemerintah pusat belum berani atau belum mengambil tindakan konkret supaya bagaimana investasi di Indonesia itu aman, jauh dari pungli baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai tingkat desa maupun kelurahan, dan juga penindakan terhadap berbagai macam ormas yang melakukan pungli itu sendiri, serta preman-preman. Kita lihat di berbagai macam simpangan jalan, perempatan, pertigaan, lampu merah, setiap kendaraan yang berkaitan dengan bisnis, pick up, truk kontainer, ya itu dipalak-palakin terus 2.000, 5.000 gitu. Nah, dilihat sekilas memang kecil 2.000, tapi kalau kendaraan pick up, mobil box, truk, bis ya, dari Jakarta ke Bogor melintasi berapa puluh simpangan, tikungan, pertigaan, lampu merah. Ya, bahkan jalan lurus pun nggak ada simpangan, nggak ada lampu merah, nggak ada tikungan. Itu masih ada, ya, preman-preman lokal yang memintain uang. Seperti itu. Nah, kalau 2.000 kali 20 simpangan, berapa harus dikeluarkan oleh pengemudi? Dan tentu saja pengemudi juga nanti meminta kepada pemilik angkutannya. Pemilik angkutan tentu mengenakan tarif yang lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, sebaliknya preman-preman tersebut juga dapat 2.000, dalam 1 jam itu ada berapa truk, bis, mobil pick up dan sebagainya. Nah, ini harusnya diperhatikan oleh aparat keamanan. Kemudian juga kenapa kawan-kawan kita melakukan aksi tersebut, termasuk para ormas tersebut, ya karena mereka tidak ada lapangan pekerjaan. Ya, coba pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, para bupati memikirkan caranya supaya kawan-kawan pengurus maupun anggota ormas itu diberdayakan, dibuka kesempatan wirausaha, dibuka kesempatan bekerja, kerjasama dan sebagainya. Demikian juga dengan para paoga, preman-preman yang suka nyetop kendaraan truk, pick up, mobil box, bis. Nah, saya yakin kalau mereka diberikan lapangan pekerjaan yang penghasilannya itu bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya tentu mereka juga akan memilih berhenti jadi paogah di jalan raya panas, ya kemudian yang nggak ada kepastian, ya. Jadi lebih terhormat misalnya bekerja atau berwirausaha seperti itu. Kemudian juga tingkat keamanan, ya. Tingkat keamanan masyarakat juga masih sangat memprihatinkan. Ya. Jadi ini saya ulangi kembali,
masih seringnya terjadi kecelakaan, pembunuhan, perkosaan, pencurian, penodongan. Ya, mungkin kalau ada data yang empiris, data statistik yang dilakukan oleh lembaga independen ya, itu akan terlihat masih tinggi seperti itu. Dan masyarakat juga semua sudah tahu kalau kita mendapatkan musibah ya, kecurian atau perampokan, penodongan, lapor pihak keamanan, no money no service, seperti itu ya, no money no service. Makanya kan ada satu kelompok dari Jawa sana menyanyikan lagu yang serba bayar. Nah, lagu itu mencerminkan realitas yang ada, ya, realitas yang ada di masyarakat. Kepala Keamanan tingkat nasional dulu berjanji akan menjadikan para anggotanya lebih profesional, ya kan? Kalau ada anak buahnya yang melakukan kecurangan, kejahatan, pelanggaran disiplin, kepalanya dulu dipotong. Itu cuma janji rupanya, ya, seperti itu. Kemudian penegakan hukum juga masih sangat lemah. Pemberantasan korupsi masih pilih-pilih, ya kan? Hari ini kemarin ya, kita mendapatkan tontonan berita. Salah seorang pengurus partai politik itu dijadikan tahanan oleh KPK. Semua orang juga tahu kenapa baru sekarang, ya kan? Ya karena partai politik tersebut saat ini sudah putus hubungan dengan penguasa yang sebelumnya, tapi sekarang masih kuat kekuasaannya. Semua orang juga tahu bahwa statusnya itu udah dari beberapa tahun yang lalu, gitu kan? Ya seperti itulah gitu aksi penegakan hukum. Jadi terlihat masih sangat pilih kasih, masih tergantung ada backingnya atau tidak, seperti itu. Nah kemudian masyarakat itu selain karena sekarang masih banyak pengangguran, lapangan pekerjaan sedikit, ya karena perusahaannya juga banyak yang gulung tikar atau tutup, pindah kantor, ya pindah merelokasi usahanya ke beberapa negara, Thailand, Vietnam, Malaysia. Harga sembako itu sangat mahal. Sebenarnya kita inginkan itu presiden memerintahkan para pejabatnya itu coba sekali-sekali, nggak usah pakai protokoler, datang ke pasar, dengarkan keluh kesah masyarakat, baik pembeli maupun pedagang. Itu kita akan ketahui bahwa harga sembako itu sangat tinggi. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga datang ke pasar Kramat Jati, mendapatkan informasi sekaligus juga keluhan-keluhan dari para pedagang. Dan mereka juga sangat menyayangkan bahwa pihak pemerintah terkait, apakah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan dukungan kepada para pedagang tradisional yang ada di pasar tersebut, seperti itu. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah mampu menurunkan harga sembako. Bukan program makan bergizi gratis. Udah pengaturannya susah gitu kan. Harga paketnya pun pagunya dipotong-potong terus. Dengan alasan makan bergizi gratis, kemudian pemerintah melakukan pengetatan di segala bidang. Ya kan? Dengan alasan efisiensi. Anehnya, terlalu banyak yang dilakukan efisiensi. Dan nanti katanya dananya bukan hanya untuk biaya makan bergizi gratis, tapi untuk
Danantara. Seperti itu. Wallahu alam benar atau tidaknya. Seperti itu. Nah, yang saya kaget juga kenapa Danantara maupun BUMN nantinya itu tidak boleh diperiksa oleh KPK maupun BPKP. Kalau hal itu terjadi dan direalisasikan, maka saya yakin akan terjadi banyak penyelewengan dana BUMN. Harusnya semua lembaga, ya baik BUMN, lembaga kementerian maupun non-kementerian, kalau dia menggunakan dana APBN, dia menggunakan dana penyertaan modal negara, kalau dia menggunakan dana dari pajak yang didapat dari rakyat Indonesia, itu wajib diperiksa, wajib diaudit baik oleh BPKP maupun oleh BPK. Sehingga tidak terjadi penyelewengan yang sudah kerap terjadi di negara yang kita cintai ini. Itu. Nah, kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat juga seperti yang didengungkan oleh masyarakat Papua juga oleh mahasiswa. Itu bukan makan bergizi gratis. Mereka juga tidak mau tangan di bawah, gitu kan. Yang dibutuhkan tadi penurunan harga sembako, ya kan. Yang berikutnya adalah biaya pendidikan gratis. Kita bertanya, kalau di Jerman bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Bukankah kita lebih kaya? Kaya segalanya. Nah, di Jerman tingkat korupsinya minim, di Indonesia mah luar biasa. Seperti itu. Nah, jadi kemudian pelayanan publik juga. Pelayanan publik yang diberikan, ya jujur aja ya, pelayanan publik yang saya rasakan dan saya amati, waktu di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bagus. Jauh lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya. Tapi setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono turun, diganti oleh Pak Jokowi, jujur saya merasakan jelek lagi. Itu. Nah, kita berharap Pak Prabowo nih sebagai presiden terpilih itu bisa mengembalikan pelayanan publik yang baik. Jadi kita harapkan instansi pemerintah, aparatur sipil negara, termasuk aparat keamanan sadar bahwa mereka bekerja itu untuk melayani rakyat. Karena mereka semuanya sudah dibayari oleh rakyat. Bukan oleh cukong ya. Bukan oleh cukong. Cukong juga ngambil keuntungan dari rakyat. Itu. Jadi harusnya ketika rakyat membutuhkan pelayanan publik, udah jangan dikenain biaya lagi. Jangan dipungli-pungli lagi. Itu. Nah, atas dasar kondisi itulah salah satunya, maka mahasiswa bergerak di 6 bulan usia pemerintahan Pak Prabowo, kawan-kawan, adik-adik mahasiswa lewat organisasinya Badan Eksekutif Mahasiswa, mereka melakukan aksi unjuk rasa. Itu mengingatkan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam rangka satu, mensejahterakan rakyat Indonesia, yang kedua, mengembalikan pelayanan publik untuk jauh lebih baik lagi, dan yang ketiga, menegakkan hukum dan keadilan. Rakyat berharap banyak pada Presiden pada Presiden Prabowo. Dari statement-statementnya Presiden Prabowo itu sangat bagus dan menyejukkan, tapi realisasinya mana? Saya dan kawan-kawan mahasiswa, juga masyarakat lainnya yang tidak duduk di pemerintahan, berharap statement-statement bagus Pak Prabowo itu betul-betul bisa diimplementasikan, betul-betul bisa direalisasikan, sehingga
Presiden Prabowo itu berbeda dengan pendahulunya. Dan oke lah, Bapak pernah menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Bapak nggak perlu terlalu muji-muji Pak Jokowi, gitu kan? Bapak ini sekarang Presiden Republik Indonesia, ya, pemegang kekuasaan, orang yang paling berkuasa di negara Republik Indonesia ini. Ya biasa saja Pak, seperti Bapak bersikap biasa terhadap Pak Ibu Mega, terhadap Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan terhadap keluarga presiden yang lainnya. Nah, demikian juga kalau ada tuntutan dari masyarakat, misalnya adili si ini, adili si itu, ya silakan tegakkan hukum, kan? Soal apakah nanti seorang tokoh itu bersalah atau tidak, ya nanti pengadilan yang memutuskan. Sebaliknya, pengadilan pun memegang peranan penting. Hukum kita ini jadi hukum karet karena aparat penegakan hukum termasuk yang ada di pengadilan pun itu masih terindikasi, ya, korupsi. Nah, karena itu lagi-lagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus benar-benar ditegakkan. Jadi siapapun orang yang salah itu harus diberikan hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada. Nah, termasuk kalau hakim salah ya ditangkap, dihukum gitu kan. Sehingga apa? Nanti ke depannya rakyat itu jauh lebih percaya pada aparat penegakan hukum termasuk kepada para hakim. Nah, karena itu saya pikir pemberantasan korupsi harus benar-benar ditegakkan dan undang-undang perampasan aset harus bisa segera disahkan. Kalau anggota DPR menolak, ya kita juga perlu bertanya juga kepada anggota DPR yang menolak tersebut, kenapa mereka menolak? Lalu pakailah komunikasi publik dari pemerintah bahwa yang menolak itu siapa saja. Seperti itu. Jadi sekali lagi, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tema Indonesia Gelap, menurut saya itu aksi unjuk rasa yang dilakukan pure oleh inisiatif mahasiswa. Bukan didomplengi atau menjalankan agenda-agenda dari kelompok tertentu. Tidak. Saya mantan ketua senat mahasiswa UI, saya tahu psikologis kawan-kawan mahasiswa. Jadi kalau aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa perguruan tinggi, apalagi seluruh Indonesia, mereka akan menjaga sekali independensinya dan mereka melakukan itu sudah sesuai perencanaan yang sangat matang, kalkulasi yang sangat matang. Jadi jangan dituduh macam-macam. Bersyukur mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa, mau turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa, menyampaikan keresahan-keresahan dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Coba kalau mahasiswanya sudah egois, sudah tidak mau peduli atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kepada siapa lagi nanti masyarakat percaya? Kepada anggota DPR? Ya, kalau anggota DPR 99% idem berkoalisi dengan pemerintah, tidak ada oposisi, sulit untuk bisa kita mengandalkan wakil rakyat menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena itu di alam demokrasi ini, di negara demokrasi seperti Indonesia ini, saya pikir seharusnya kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen jangan semuanya berkoalisi dengan pemerintah. Harusnya PKS, PDIP, Partai Nasional Demokrat, P3, kemudian juga PKB harus mengambil posisi sebagai oposisi, ya. Dan pemerintah harus menghargai oposisi itu sendiri, jangan kemudian ditekan-tekan supaya satu suara mendukung pemerintah. Jadi buat adik-adik
mahasiswa, khususnya aktivis badan eksekutif mahasiswa, lanjutkan gerakan moral, menyuarakan aspirasi masyarakat, menyampaikan berbagai macam problema yang ada di masyarakat, sekaligus juga mengawasi jalannya pemerintahan, mengkritisi jalannya pemerintahan. Jangan diam saja. Biarkan, pasti ada orang-orang yang cari muka yang mengatakan bahwa gerakan mahasiswa itu didomplengi. Biasa, itu cari muka supaya dia tetap mendapatkan pujian dari rejim yang sedang berkuasa. Ya tentu saja UUD gitu kan. Seperti itu. Dan kepada pemerintah, kepada DPR, ya khususnya pemerintah dahulu, pemerintah cobalah buka dialog dengan pimpinan-pimpinan mahasiswa, objektif dan netral saja, nggak usah didesain supaya aktivis mahasiswa itu nanti yang datang ke istana berdialog itu seirama dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Jangan seperti itu. Natural saja, alami saja, ya, alami, dengarkan aspirasi mahasiswa, dengarkan masukan-masukan mahasiswa. Demikian juga DPR, cobalah dengarkan suara-suara pimpinan-pimpinan mahasiswa, ya. Jangan ada rekayasa, seperti itu. Dan saya berharap pihak DPR pun, Anda orang yang sudah dipilih, entah bagaimana cara Anda terpilih, terserahlah, semua orang udah tahu, gitu kan. Cobalah sekarang Anda manfaatkan posisi Anda sebagai wakil rakyat, bahwa Anda benar-benar menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, sering terjun ke daerah pemilihan Anda, permasalahannya apa, sampaikan kepada pemerintah dan minta segera pemerintah memperbaikinya. Ya, jangan selalu manut terhadap program-program pemerintah. Program pemerintah kalau baik ya kita dukung, tapi kalau tidak baik ya jangan didukung, tapi kita kritisi, kita arahkan untuk dirubah. Karena pemerintah tidak akan berjalan kalau tidak menggunakan dana rakyat, termasuk juga DPR, ya. DPR RI kita berbeda dengan parlemen di Swedia. DPR kita penuh fasilitas, ya kan? Dan Anda harus sadar uang itu dari mana? Dari rakyat, ya, dari rakyat. Karena itu Anda harus manfaatkan amanah yang Anda terima dengan sebaik-baiknya demi membela kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Buat kawan-kawan pengurus, buat adik-adik pengurus dan aktivis badan eksekutif mahasiswa dan organisasi-organisasi intra-universitas, teruskan Anda berjuang, buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar, amati apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang diderita oleh masyarakat. Ya. Anda adalah orang-orang intelek, orang-orang yang terpilih, Anda harus bersyukur kepada Allah, apalagi ya jika Anda itu pengurus BEM di perguruan tinggi negeri. Nah, rasa syukurnya itu adalah dengan satu, Anda belajar tekun, ya, tepat waktu, tidak menyontek. Yang kedua, dengarkan aspirasi dan persoalan-persoalan yang ada di rakyat, di masyarakat, sampaikan kepada pihak-pihak terkait, apakah itu pemerintah maupun DPR. Dan jangan lupa, kalau Anda mengkritik pemerintah, mengkritik DPR, jangan lupa pula siapkan solusinya. Karena Anda orang muda itu kreativitasnya tinggi, masih bernas dan tidak punya banyak tanggungan. Saya pikir seperti itu. Jadi kalau ada yang mengkritik bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangin, cuekin aja. Orang yang bilang gerakan mahasiswa ditunggangin itu tidak lain sedang mencari muka, ya, supaya mereka tetap dipakai oleh majikannya yang saat ini sedang berkuasa di pemerintahan.